Yes, what's up? Apa kabar? Orang-orang hebat. Ketemu lagi sama gue di sini di Om pastinya di episode 12. Dan gue akan ngobrol bareng brother gue Rahman Sinambela. Kita mau ngobrol apa? Cek di saat, oke? Okay? Yes, langsung aja. Kita tunggu dulu brother. Hai. Ki. Yes, selamat siang brother. Puji Tuhan. Gelap jadinya. Gimana? Ya bro. Oh pakai speaker ya? Enggak, langsung dari handphone. Oke, siap. Oke brother. Gua usah banyak ngomong lagi lah kita udah. Hah? Suara gua jelas nggak? Mana nggak kurang kelihatan baju lo? Enggak, suara gua. Oh suara lo majuan, terlalu agak jauh kok sana. Ya? Iya kejauhan. Pokoknya suara harus bagus dong, karena kan pesannya biar nyampe kita. Kalau jauh-jauh ntar nggak nyampe pesannya. Macam baru tahu aja kau. Gimana brother? Gue lagi di Bogor. Itu nonton. Liburan. Lagi di Bogor, asik. Sedap. Gitu dong. Nggak tahu. Gua apa lo? Yang stuck gua apa? Tadi lo liat gue stuck juga? Iya. Sama lo juga stuck. Aduh, Tuhan tolong kita, Tuhan Yesus tolong. Orang mau bicara di sini, Tuhan Yesus. Aman. Aman mestinya nih ya. Mm-hmm. Gila. Oh, di Bogor nih sama Maitua. Iya, sama adik-adik, ada ipar. Oh, ada IPA. Berenam. Oke, nih gue nggak ada di sini nih. Gokil. Ada tampilan. Gue nggak ada di sini nih kan, gokil ya kan. Kreatif banget. Hah? Kreatif banget itu. Mantap ya. Karena gue main di IG, gue harus kreatif di IG. Kalau nggak bisa gak kreatif. Salam itu nonton ya. Ini juga keren di foto. Wih sedap. Wih gue demen. Jadi ada berapa lama ceritanya sebenarnya lo nikah nih? Cup, what's up Cup? Udah dari Desember 2018 berarti tahun 8 bulan, jalan 2 tahun. Ya, jalan 2 tahun. Puji Tuhan, semua baik-baik tuh. Puji Tuhan. Ih, Ma itu kasih tepuk tangan terus Ma itu. Oh Cup, what's up Cup? Ini juga, sedap ya. Oh ini coming soon Ki, doain Ki. Coming soon ya? Ya. Ini Bekasi Project ya? Bekasi Gospel Project. Oh ya, Bekasi Gospel Project, BGP, sedap. 2 minggu lagi bisa launching. Gue bisa ada di situ nggak ya? Bisa dong jadi tim kita dong, ayo dong. Oke deh, brother. Ini sedikit doang. Tadi gue pengen nanya foto lo keluarga lo segala macam itu. Maksud gue supaya gue bisa masukin kayak begini gitu, brother. Jadi di handphone gue ada waktu itu, tapi udah gue kayaknya. Jadi sebelum kita cerita, gue masukin background lu biar orang-orang teman-teman yang di sini tahu lo siapa gitu kan, paling tidak kan gitu, brother. Ceritanya gitu ya kan, kayak TV-TV ya. Oke deh, brother. Kita langsung aja dalam nama Yesus, semoga gak ada apa-apa selama kita lagi share, biar pesan yang lo mau kasih semua bisa sampai di dalam nama Yesus. Itu doang. Oke? Let's get out. Muka gue dulu yang gede. Sedap. Sorry gue salah. Gue matiin dulu. Let's go. Asik. Silakan brother, lo mau share apa? Yang gue bilang ke lo, gue pengen share tentang ya relationship. Ya. Nah, tentang hubungan apa yang gue alami, tentang hubungan sama bokap gue khususnya, gitu kan? Ya. Orang tua gue khususnya bokap gue bukan orang tua yang aneh-aneh atau gimana gitu, bukan pemabuk, bukan koruptor, bukan main cewek, enggak gitu. Iya. Baik, bahkan sangat baik gitu. Ini anak pertama dan laki-lakinya gitu. Dari kecil gue dimanja sebenarnya. Mau mainan dibeliin segala macam, tembak-tembakan, mainan anak-anak kecil lah gitu. Iya. Ini apa yang gue mau, khususnya bokap gue
memenuhinya gitu, mengabulkannya, maksudnya ya disayang banget, dimanja banget gitu kan. Yes. Tapi sebenarnya harapan dari bokap gue khususnya bahwa gue bisa jadi anak yang berprestasi juga di sekolah gitu, maksudnya dia. Yes. Kalau dia yang gue. Gue rasa bukan dia doang, semua orang tua kayak gitu kali, brother. Orang tua kayak gitu. Tapi kan sebagai anak kecil kan, ya. Gue waktu kecil bandel, marahin segala macam. Waktu berjalan karena satu kejadian, satu peristiwa gitu yang menjadi awal dimana hubungan gue sama bokap tuh renggang lah katakan. Ya. Kelas 5 SD, berarti gue kira-kira umur 11 tahun ya, kelas 5 SD. Gue situasinya lagi belajar, tapi gue di depan TV. Belajar sambil nonton. Nah, bokap gue pulang kerja tuh malam kan. Ya. Ya mungkin ya emosi, mungkin di luaran lagi ada masalah kerjaan dan sebagainya. Pokoknya emosi lah. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah seperti itu. Tiba-tiba dia keluarin ikat pinggangnya dia, karena namanya orang udah emosi ya dia pukul. Ternyata yang dia pukul ke kepala gua bukan tali pinggangnya tapi kepala ikat pinggang, dan itu besi kan. Kopel istilahnya. Kopel namanya ya. Iya. Nah itu yang menghantam kepala gua, terus jadi malam berdarah lah saat itu di rumah gua. Yes. Bokap gue nangis histeris, bokap gue pun yang ngelakuin itu dia kaget gitu kan, dan gue ya shock juga gitu, nggak tahu ngapain, nangis juga. Gue buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk dijahit, akhirnya dijahit kan. Bokap gue juga udah nangis-nangis, terus marah juga sama bokap gue. Nah karena kejadian itu menjadi awal dimana gue marah sama bokap gue gitu. Yeah. Hubungannya renggang jadi kaku, itu awalnya tuh gitu kan. Terus ya gengsinya lumayan gede juga kan. Dia juga bukannya minta maaf sama gue juga pun nggak minta maaf, karena ya gue juga ada salahnya kan, karena belajar di depan sambil nonton TV gitu. Dia nggak suka, sama-sama salah lah. Tapi pada saat itu ya bokap gue gak minta maaf, malah bilang nggak usah ekspresi gimana gitulah bahasanya di depan nyokap gue, supaya nyokap gue nggak terlalu khawatir gitu. Gue nggak menggubris itulah gitu kan. Karena kejadian itu seperti yang tadi gue bilang, agak kurang akrab tuh gue sama bokap. Mungkin ya setelah gue renung-renungkan, ternyata ya itu yang namanya kepahitan ya gitu. Waktu berjalan. Oke. Jadi akhirnya ketemu dengan titik di mana bokap lu mulai menunjukkan keotoritarannya dia ke lu. Ya, itu waktu gua masuk ke kelas 3 SMA kan. Iya. Kelas 3 SMA. Gue tuh aturan masuk IPS 1. Iya. Kan? Nah, gue seneng lah gitu, karena gue nggak suka science, hitung-hitungan itu gue nggak suka gitu. Tapi tanpa sepengetahuan gue, bokap gue tuh ternyata datang ke sekolah sama guru BP untuk katrol gue masuk jurusan IPA. Wah, itu berantem di rumah tuh. Gue nggak ngerti lagi kenapa bokap gue gitu. Dia bilang kalau IPS apa masa depan pada waktu itu. Dia kira itu gitu. Marah besar, berantem besar di rumah, dengan terpaksa gue harus jalanin gitu. Gue ada di jurusan IPA, satu hal yang gue suka. Dan akhirnya ya sepanjang kelas 3 SMA gue kurang pergaulan karena gue takut nggak lulus. Jadi gue memaksa diri gue untuk belajar dari saudara gue, abang gue yang pintar tentang belajar dari teman-teman yang lebih pintar dari gue lah. Singkat cerita, ya puji Tuhan gue lulus. Itu lega banget sih. Masuk ke masa-masa kuliah, mau masuk ke universitas nih. Ya bokap nyokap gue nanya mau kuliah apa. Gue bilang sastra Inggris aja deh gitu. Dengan pikiran gue pada saat itu ya
mau belajar bahasa Inggris, ntar bisa jadi guru atau kerja di luar negeri. Mikirnya kayak gitu kan, belajar bahasa Inggris. Nah, akhirnya bersih tegangnya berantemnya bokap gue lagi. Kalau nyokap gue tuh lebih asik, kayak apa yang gue suka atau mau aja gitu kata nyokap. Tapi bokap gue enggak, dia balik lagi, dia bilang apa masa depannya jadi di sastra Inggris, dia bilang kayak gitu. Berantem aja. Terus jadi mau nyoba apa gue bilang kayak gitu kan. Nah, bokap gue ini kan anak bontot sih, dan di masa mudanya dia tuh tinggal bareng abangnya dia. Gue manggilnya bapak tua, om gue. Batak bapak tua. Nah, bapak tua gue ini seorang polisi. Nah, setelah gue pikir-pikir dan merenungkan pada akhirnya bahwa ya pengaruh dari bapak tua gue ini, abangnya bapak gue ini besar juga dalam hidupnya dia gitu. Dan dia menerapkannya dalam tanda kutip ke gue gitu, tentang saran-saran yang dia kasih segala macam. Karena waktu kuliah akhirnya dia bilang gini, bokap gue, kau masuk teknik informatika aja, komputer. Itu gue dari zaman sekolah SD SMP SMA, kalau kata orang Batak, gak di jiwa gue itu komputer. Jadi dia paksa gue untuk masuk ke situ, berantem besar lagi gitu kan. Itu bagus, itu masa depannya teknik informatika komputer gitu kan. Bokap gue bilang nanti kau bisa jadi dapat kerjaan gampang segala macam. Tapi kan gue nggak suka pak, wah berantem lah. Tapi lebih ada masa depannya, dia bilang. Akhirnya ntar di Depok itu gue kan udah di Gunadarma akhirnya. Depok. Nanti kau bisa tinggal udah di setting lah sama dia, tinggal di kosan abangmu, karena anaknya bapak tua gue, anaknya om gue terlebih dahulu udah kuliah di situ dan udah mau gitu kan. Tinggal lama abangmu, ngekos di situ, ngirit pengeluaran segala macem gitu. Ya udah, dengan terpaksa lagi gue jalanin Ki. Dan hasilnya adalah kuliah gue kacau. Semester 1, 2, 3 itu sampai pertengahan tuh ya 1, 2, IP gue kacau dah pokoknya. Terus bokap gue pakai nanya lagi gitu kan, setelah dia tahu hasil dari perkuliahan gue kayak begitu, bokap gue nanya kayak, gimana nih, kok masih ada niat nggak ya kan, atau ganti jurusan bla bla bla. Dalam hati gue kayak banyak duit aja gitu kan, mau nambahin keribetan gitu ya. Gue dengan gampangnya bilang ya lanjutin, cuma sebatas itu kan. Pokoknya di masa-masa perkuliahan gue itu, karena gue nggak menikmatinya dan segala macam, nggak menguasainya sama sekali gitu, kacau banget deh, sering bolos dan segala macam. Istilahnya yang nolong gue dalam tanda kutip cuma gue bisa aktif di persekutuan doa di kampus itu, teman-teman gue di situ. Selain teman-teman kuliah gue yang lain yang ngajakin gue main biliar kalau lagi bolos, main warnet, sampai kan masih zaman warnet tuh, main warnet. Counter Strike. Siap. Segala macem. Hancur lah kuliah gue pokoknya. Iya. Singkat cerita, 2012 ya. 2012 kalau nggak salah. Ada satu teman ngajakin gue siaran radio. Sebenarnya kerja lah. Gitu kan. Nah, kuliah gue masih hancur di situ, nggak jelas dah. Gue sempet ke postpone, ke pending gitu. Lama banget. Tapi anehnya gue nggak di DO, mungkin di Gunadarma saat itu nggak ada sistem DO atau pemutihan kali ya. Pending gitu aja. Gue nggak masuk kuliah. Terus kerja jadi penyiar radio, ada temen yang ngajak. Radionya udah nggak ada sekarang. Radio live streaming gitu. Namanya DO. Siaran lumayan tuh Ki, bisa dapat uang dari situ. Tapi sebelum itu 2 tahun sebelumnya gua bisa dapat pemasukan untuk gua, istilahnya nggak minta lagi sama orang tua gitu kan. Karena ya Tuhan berkehendak lah. 2010 tuh Ki, di Kenisa
gue tuh tiap bulan dapat PK lah istilahnya. Ya. Karena sebelumnya kan kalau ya, lo tau sendiri misalnya kita pelayanan ya ada PK-nya segala macam gitu. Bahkan dalam pelayanan pun gue nggak ngarepin itu gitu, kita bisa pelayanan itu ada anugerah gitu. Tapi 2010 gue dapat 2,5 juta tiap bulan dari Kenisa gitu kan. Dari situ gue pun bisa beli motor waktu itu, ada pemasukan gitu. Dan bokap nyokap gue di tahun-tahun itu pun udah udah males mungkin ya nanyain gue tentang perkuliahan, khususnya bokap gue gitu. Mungkin juga dia sambil mikir bagaimana menyemangati si Rahman ini untuk lanjutin kuliahnya, untuk selesai gitu kan. 2012 gue kerja, hampir terlupakan tuh. Dalam hati gue udah kayak, ini kuliah tinggalin aja deh gitu. Maksudnya udah kerja aja gitu kan. Gitu gitu. Tapi ada momen dimana nyokap gua benar-benar maksimal untuk membujuk gua supaya gua bisa nyelesain kuliah gua gitu. Itu sih bikin gua terharu banget pada waktu itu. Dia cuma bilang gini, nyokap gua, Man, ya apapun ceritanya gitu, istilahnya gitu kan, kau udah jalanin kuliahmu, ya selesain lah, sayang banget gitu kan. Pokoknya pada momen itu gua ngobrol panjang sama nyokap gitu kan. Kalau gue ingat-ingat terharu juga sih momen itu. Dan di momen itu juga tiba-tiba akhirnya gue menyadari bahwa itu Roh Kudus Ki. Gue punya semangat untuk gue selesaiin deh kuliah gue gitu. Nyokap gue sampai dia punya temen di paduan suara dia di gereja, dosen. Sebenarnya dosen Atma Jaya gitu temennya dia ini. Tapi mungkin karena dosen dia, pokoknya dia ngelakuin banyak hal lah untuk membantu gue gitu. Untuk temen dia ini sama nyokap gue nemenin gue ke kampus untuk ngobrol sama dosen gue yang bisa ditemui, itu dosen pembimbing. Dan sampai pada akhirnya dari semua bantuan yang gue alamin itu ada kemauan dari gue yang sendiri untuk diselesain deh. Setelah gue melewati masa-masa gue bisa dapat uang sendiri, terus masuk ke dunia pekerjaan, tapi ada satu hal yang belum beres nih gitu. Gue akhirnya memberi diri untuk serius untuk kuliah. Mata kuliah yang jelek gue harus ngulang, masuk kelas lagi. Karena teknik informatika kan praktikum harus ngulang, gue jalanin. Akhirnya kuliah gue bisa gue selesain dengan jalur yang benar, dengan cara yang benar. Gue gak mau yang ini kan caranya gitu. Nah lucunya gue tuh, percaya nggak percaya, dari zaman SD sampai gue kuliah tuh kalau gue di sekolah atau di tuh gue nggak pernah nyontek ya. Kalau nggak belajar ya nggak belajar aja. Kerjain ujian, kerjain aja. Nah, dapat nilai jelek ya dapat nilai jelek. Tapi gue malas aja tahu ngapain nyontek. Tapi nggak belajar juga. Pada saat sekolah nggak belajar juga gitu. Tapi semangat yang gue dapat untuk kuliah gue itu benar-benar Roh Kudus banget sih. Tapi ini yang pengen gue ceritain kan tentang bokap gue. Bokap gue pun melakukan usaha gitu. Tapi dalam hati gue kayak gini, mungkin dia merasa bersalah ya kali maksa gue gitu. Banyak otoriter, mungkin ada momen di mana dia kayak mungkin merasa bersalah. Dia beliin laptop untuk mendorong gue. Laptop. Dia ngelakuin atau beberapa hal yang dia lakuin gitu untuk dia mempush gue gitu. Dan akhirnya waktu gue lulus ya dia lega gitu. Ya gue lega juga, bokap nyokap gue lega dan segala macam. Ya kan, masuk ke dunia kerjaan segala macam. Lalu masuk ke masa-masa di mana gue berpacaran gitu. Gue dari gue tuh pacaran pertama kali kelas 2 SMP gitu. Akhirnya sebelum yang jadi istri gue sekarang tuh bokap nyokap gue, kalau gue ingat-ingat ya gak pernah banget tahu siapa yang deket sama gue dan segala macam. Gue juga orangnya nggak terbuka gitu, apalagi sama bokap gue. Karena ya kepahitan, mungkin setelah gue renungin, kepahitan yang tertanam dari gue kecil membuat gue jadi anak yang nggak terlalu terbuka sama bokap gue khususnya gitu kan. Tapi waktu akhirnya ya gue udah
bertumbuh dewasa, gue memutuskan untuk serius gitu dalam hal berhubungan. Sekarang itu kenal sama Friska. Sama Friska tuh sebenarnya di Kenisa dari 2008. Friska gue 2006. Ya kan udah kenal lama sebenarnya. Tapi baru berpacaran tuh 2014. Kita berpacaran. Nah itu waktu gue pacaran sama Friska, gue kenalin ke orang tua gue. Nah, khususnya bokap gue, dia senang. Karena apa? Karena sama-sama Batak. Iya. Gue baru kali ini bokap gue setuju dengan apa yang gue lakuin. Iya. Pakai gesper di masa-masa SMA juga dia mengatur hidup gue di masa kuliah segala macam. Setelah gue lulus, agak flashback mundur dikit nih alurnya. Pas gue lulus kuliah tuh gue nyari kerjaan, dia udah nggak nge-push lagi. Paling cuma ada info-info dia kasih tahu ke gue, nih kau coba di sini, tapi dia nggak nge-push lagi. Mungkin dia udah kapok kali. Masuk ke masa mau serius menuju ke pernikahan kenal Friska. Gue pacaran 4 tahun. Nah, waktu dimana gue udah membicarakan tentang pernikahan, bokap gue udah setuju lah pokoknya. Oke, orang Batak, pas dia kenal Friska, orangnya baik, dia suka, bokap gue juga suka. Malah kalau misalnya ngomongin tentang hubungan gue Friska, dari guanya yang agak ada prosesnya gitu, ngadepin Opung Olive. Lo sempat kenal gak sih Opung Olive? Opung Barat. Iya, mertuanya Om Nino. Tahu kayak gitu. Tahu. Iya. Nah kan Friska kan pas di Jakarta lama tinggal sama dia kan. Terus ya dia kan namanya dalam hal cowok yang dekat sama dia ya, dia harus tahu. Pas gue pacaran sama Friska, yang gue hadapin si Opung gitu kan. Oke, siap. Tuhan akhirnya setujuin. Terus sama bokap nyokapnya Friska juga waktu gue berkenalan. Waktu gue jadi penyiar radio, dia cuma bapak mamanya Friska cuma kasih komentar kayak, apa itu penyiar radio gitu kan, berkomentar gitu. Tapi akhirnya pada saat gue dapat pekerjaan yang baru sampai hari ini sih, yang di live channel, gue kan sekarang di channel Sneaky Live Channel, ya akhirnya ya oke, mereka setuju. Berhadapan lagi sama bokap gue waktu ngobrolin pernikahan. Bokap gue tuh kan Batak banget ya, Ki. Yes. Jadi harus adat, Ki. Oke. Ya, nah, kan? Ini seru nih. Pada waktu kau nanti nikah harus adat segala macam. Sedangkan gue orang yang hidup di zaman sekarang gitu kan, pengen yang belajar aja gitu. Ya kan, diberkati di Kenisa. Oh, pertama ngobrolin gereja, berhadapan sama bokap gue nih. Ya kan, dia tidak mempermasalahkan kalau gue akhirnya diberkati di Kenisa, karena gue udah tertanam di situ segala macam. Tadinya dia sempat sounding gitu kan, bujuk-bujuk gue, udah nggak berani lagi kayak dulu otoriternya gitu kan. Iya. Bujuk-bujuk gue untuk diberkatin di Bekasi, di HKBP. Iya. Sebenarnya gue dari kecil juga dari sekolah minggu di HKBP Setia Mekar namanya, di Bekasi itu. Tapi 2006 kan gue tertanamnya benar-benar mempunyai komunitasnya, punya keluarga gitu. Dalam Tuhan kan di Kenisa gitu kan. Orang tua rohani di Kenisa segala macam. Iya. Setelah kita memberi pengertian panjang lebar kenapa kita harus di Kenisa, bokap gue setuju satu hal itu. Tapi waktu berbenturan tentang cara pestanya gitu kan, gue sama Friska bilang gak usah diadatin lah, pesta biasa aja, resepsi sederhana gitu. Bokap gue setuju. Di situ sempat berdebat lagi sama bokap gue. Ya kan? Sampai akhirnya dia dengan penuh semangat menjelaskan bahwa adat Batak itu juga punya nilai yang bagus, dia bilang. Sama sekali tidak ada nilai yang sesat, dia bilang. Iya. Ya kan, dia jelasin, ya kan, Batak banget kan, dia tahu sejarahnya, tidak ada yang berbenturan sekali, itu cuma simbol, bla 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 bla. Walaupun sebenarnya di benak gua sama Friska juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, karena kan akan berhubungan dengan banyak orang kan.
Ya. Ada sebut raja adat lah, inilah ribet. Ya. Dari segi teknis juga ribet segala macam.